Berita utama kali ini datang dari Luhut yang mengakui pemerintahan Jokowi masih belum sempurna. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengakui pemerintahan Presiden Jokowi saat ini belum sempurna. Pengakuan ia sampaikan saat menghadiri UAE Indonesia Economic Business Forum 2023 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Meski belum sempurna, Luhut meminta masyarakat untuk tak mengkerdilkan pencapaian yang sudah dilakukan pemerintah. Ia juga meminta masyarakat untuk selalu bangga dengan Indonesia. Pasalnya, di tengah pencapaian pemerintah yang belum sempurna, banyak negara yang justru memerlukan Indonesia. Tidak sempurna ya, saya tidak mengatakan kita pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi sudah sempurna, masih jauh. Kita harap makanya presiden yang akan datang itu mesti dia paham betul ini supaya nanti meneruskan. Karena semua ini kerja, kalau tidak bagus, tidak mungkin dari United Arab Emirates (UAE) mau datang kemari, tegas Luhut. Selain membahas soal pemerintahan Jokowi, Luhut juga membahas soal potensi besar yang dimiliki Indonesia. Potensi besar salah satunya menyerap 400 gigaton emisi karbon melalui teknologi Carbon Capture Storage (CCS). Ia mengklaim ini adalah yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, Luhut gencar mempromosikan investasi di sektor tersebut. Investasi global baru-baru ini di CCS telah mencapai 6,4 miliar dolar dan Asia memberikan kontribusi sebesar 1,2 miliar dolar. Indonesia siap menjadi bagian utama dari investasi teknologi ini, katanya dalam keterangan di Jakarta beberapa waktu lalu, dikutip dari Antara. Kemudian yang berikut, Jokowi soal aguan CS tanam 20 triliun rupiah di IKN, Jokowi sebut tak mungkin kalau tak cuan. Presiden Jokowi menyebut konsorsium pengusaha dalam negeri yang dipimpin Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan berinvestasi 20 triliun rupiah di IKN. Ia paham investasi itu tidak dilakukan dengan cuma-cuma. Ia juga paham semua itu dilakukan demi mendapat untung dari proyek IKN. Jokowi mengatakan itu semua bukan masalah. Pasalnya aguan atau konsorsium yang dipimpinnya bukan lembaga sosial. Tidak mungkin beliau mau mulai dengan 20 triliun rupiah kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial. Bukan, mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu wajar, katanya saat memberikan sambutan groundbreaking pembangunan Hotel Nusantara di IKN, pada Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Jokowi berterima kasih atas investasi yang dilakukan oleh Aguan CES di IKN. Pasalnya, investasi itu semakin membuka mata banyak orang bahwa investor tertarik untuk berinvestasi di IKN. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aguan dan kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini. Ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri bahwa IKN Nusantara sangat diminati oleh investor, katanya. Jokowi mengatakan selain investor lokal sejumlah pengusaha luar negeri juga sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN. Investor itu antara lain 30 dari Korea Selatan, 40 dari Jepang dan Singapura 120. Selain itu ada juga investor dari Uni Emirat Arab. Setelah datang mereka menemui saya. Artinya apa? Tertarik mereka, pungkas Jokowi. Berikut Jokowi targetkan jalan tol Balikpapan IKN rampung Juli tahun 2024. Presiden Jokowi mengungkap jalan tol Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara IKN sudah mulai dibangun. Ia menyebut proses pembangunan sudah masuk ke konstruksi dan ditargetkan rampung pada Juli tahun 2024. Tadi Pak Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyampaikan kepada saya sudah tembus. Artinya akan segera masuk ke konstruksinya. Akan selesai kapan Pak Menteri PU? Juli tahun 2024 akan sudah selesai jalannya, kata dia saat memberikan sambutan groundbreaking pembangunan Hotel Nusantara di IKN, Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Jokowi mengklaim kehadiran jalan tol Balikpapan Nusantara dapat mempersingkat jarak tempuh dari yang normalnya 1,5 jam sampai 2 jam menjadi hanya 30 menit. Selain jalan tol, Jokowi menyebut infrastruktur lain yang sedang dibangun adalah bandara. Kata dia, kehadiran bandara juga akan mempermudah mobilitas masyarakat ke IKN. Bandara juga segera dimulai. Kalau bandara nanti di sini selesai, Bapak Ibu akan turun di sini hanya kira-kira 15 menit dari bandara menuju ke sini, imbuhnya.
Sama seperti jalan tol Balikpapan Nusantara, bandara di IKN juga diharapkan bisa selesai pada Juli tahun 2024 atau maksimal di awal Agustus tahun 2024. Ketika seluruh proyek infrastruktur di IKN selesai, Jokowi yakin akan ada semakin banyak investor dalam negeri dan luar negeri yang tertarik untuk menanamkan modal di IKN. Ini menjadi kunci. Kalau ini selesai, saya meyakini, bukan ini belum selesai saja sudah berbondong-bondong. Apalagi dua ini selesai, akan lebih berbondong-bondong lagi investor yang akan menanamkan modalnya di ibu kota Nusantara, tutur dia. Jokowi juga mengungkapkan pembangunan kawasan inti IKN dimulai sejak 2022, yakni Istana Presiden dan Wakil Presiden, bersama infrastruktur dasar dan gedung kementerian. Berikut peneliti BRIN sebut Jokowi terindikasi salah gunakan intelijen. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menyebut Presiden Joko Widodo menyalahgunakan intelijen untuk memata-matai partai politik menjelang pemilu serentak 2024. Pernyataan itu disampaikan Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhammad Haripin dalam webinar, Bahaya Penyalahgunaan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurut pandangan kami bahwa apa yang diungkapkan oleh Presiden itu, adalah suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau setidaknya kita bisa bilang ada indikasi terjadinya penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan, kata Haripin memaparkan analisis berjudul Bahaya Intelijen Politik, Penyalahgunaan Kekuasaan Menjelang Pemilu 2024, Kamis, tanggal 21 September tahun 2023. Haripin mengutip pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Pasal itu mengatur fungsi intelijen untuk mencegah, menangkal, menanggulangi keamanan nasional. Dia berpendapat tidak seharusnya badan intelijen dikerahkan untuk memata-matai kawan atau lawan politik. Haripin menyebut apa yang dilakukan Jokowi mengancam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pernyataan Presiden itu juga bisa kita maknai sebagai bentuk intimidasi negara atau pemerintah atau rezim yang menimbulkan ketakutan bagi masyarakat kita untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, berbangsa, dan bernegara menuju pemilu 2024, ujarnya. BRIN mengeluarkan sejumlah rekomendasi atas tindakan Jokowi menggunakan intelijen dalam memata-matai parpol. Salah satunya mendorong DPR membentuk panitia khusus. Haripin berkata Komisi I dan Komisi 3 DPR bisa bertanya ke lembaga-lembaga intelijen di TNI dan Polri atas apa yang disampaikan Jokowi. Menggunakan hak akses atas informasi rahasia untuk penelusuran dugaan penyalahgunaan intelijen tersebut, ucap Haripin. Sebelumnya, Jokowi menyatakan memiliki laporan intelijen soal gerak-gerik partai politik menjelang pemilu 2024. Dia menyebut data intelijen soal parpol itu menjadi konsumsinya setiap hari. Rutin mendapatkan laporan, baik itu berkaitan dengan politik, baik itu berkaitan dengan ekonomi, baik itu berkaitan dengan sosial, rutin dan semua presiden sama, ungkap Jokowi di pabrik PT Pindad, Bandung, Selasa tanggal 19 September tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD menjelaskan soal informasi intelijen yang dimiliki Presiden Jokowi. Mahfud menilai wajar jika Jokowi memiliki informasi intelijen soal situasi dan arah partai politik di Indonesia. Ini presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar. Siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang, itu punya presiden, kata Mahfud di Jakarta, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Namun, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai Jokowi melakukan penyalahgunaan data intelijen untuk tujuan politik. Koalisi menjelaskan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh intelijen hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan, bukan disalahgunakan untuk memata-matai semua aktor politik untuk kepentingan politik pribadi.